Eric memang seorang penyanyi jazz asal Amerika yang ikut meramaikan Java Jazz Festival di Jakarta. Sedekat apa sih Luna dengan Eric? Dia teman saya. Ya udah teman aja. Kalau hanya sebatas teman dekat, mengapa kabarnya Luna kena damprat Sheni karena Luna ketahuan bermesraan dengan Eric di sebuah diskotik? Kata siapa? Enggak, biasa aja. Enggak lah, enggak ada. Enggak ada. Enggak benar. Itu enggak benar, itu gosip. Tidak pernah terjadi bentrok atau apa-apa, enggak. Karena saya sama Eric. Selamat pagi pemirsa, selamat bergabung kembali di Gospot, gosip terdepan seputar orang ternama. Saya Nela Ana akan mengajak Anda untuk menjelajahi seluk-beluk kehidupan dunia selebriti, menjaring gosip terpanas dan membongkar fakta yang tersembunyi di balik gemerlapnya kehidupan dunia selebriti. Bersama Gospot, Anda tak perlu was-was ketinggalan berita. Pemirsa, inilah sajian segar dari meja redaksi Gospot untuk Anda yang memang haus akan berita-berita dari dunia selebriti. Pink dan Mambo dicap tidak profesional oleh Indah Safariani Edisut. Benarkah antara Luna Maya dan penyanyi jazz Amerika Eric Bennett tercipta percikan asmara? Gara-gara Kiki Amelia berpose syur di majalah pria, hubungan asmaranya dengan Hengky terancam putus. Deretan kontestan Indonesian Idol punya cara jitu untuk malam spektakuler show. Sementara itu Dini Aminarti yang sedang menjomblo kebingungan menyalurkan energi cintanya. Lantas, mengapa Titi DJ ngotot menurunkan berat badan? Inilah Gospot. Pemirsa, tampaknya tahun ini bukan tahun yang beruntung untuk Pinkan Mambo. Anda masih ingatkan waktu kemarin ia digosipkan hamil di luar nikah? Nah, satu masalah selesai, timbul masalah baru. Karena kali ini ia disomasi oleh Indah Safariani, anak Edisut yang mempunyai event organizer. Indah telah mengontrak Pinkan untuk tampil di sebuah acara. Namun sebelum acara selesai, Pinkan sudah meninggalkan panggung. Akhirnya Indah mencap Pinkan tidak profesional. Nah pemirsa, bagaimanakah kelanjutan masalah ini? Inilah Gospot. Kehidupan Pinkan Mambo sebagai artis sepertinya tak pernah surut diterpa gelombang kemelut. Berawal dari kehamilannya yang penuh misteri, hengkangnya Pinkan dari Ratu, kelahiran anaknya yang tak jelas siapa ayah kandungnya, berakhir dengan terkuaknya Sandy Sanjaya sebagai suami Pinkan. Nah, belum lama ini Pinkan mendapatkan somasi dari event organizer Big Production yang di dalamnya terdapat Indah Safariani, putri Edisut. Pinkan dinilai berlaku tidak profesional terhadap Big Production karena bertindak semau gue saat dikontrak untuk tampil dalam sebuah acara promosi produk fashion khusus pria yang berlangsung tanggal 23 Mei lalu. Hal yang paling fatal adalah pada hari H, Pinkan membawa rapper yang belum dipertanyakan atau diajukan oleh Big Production. Jam 8 pagi itu ada JR pagi, dia tiba-tiba membawa rapper dan kami sudah bilang bahwa oke, rapper akhirnya boleh asal memakai produk dari produk yang akan kita promo ini. Tapi mereka menolak bahkan memakai produk kompetitor. Tiba-tiba on stage Pinkan mengganti judul lagu. Oke, kalau itu live band, ini -1 yang benar-benar kita sudah urut ini lagunya apa saja. Dan di lagu kelima yang harusnya lagu Bilang Saja, dia ganti dengan lagu Cinta Takkan Usai. Ya alhamdulillah tetap berjalan, tapi bagi saya itu nggak bisa dibilang kesalahan teknis. Daftar kesalahan Pinkan semakin bertambah saat Pinkan menolak tampil sepanggung dengan dancer yang disediakan Indah. Pinkan membawa pasukan dancer sendiri padahal klien Big Production menginginkan Pinkan diiringi oleh dancer pria disesuaikan dengan konsep acara. Sementara dancer yang dibawa Pinkan semua wanita. Pinkan tetap tidak mau nyanyi besok kalau pakai dancernya Big Production. Kalau tetap pakai penyanyinya Big Production, penarinya Big Production, Pinkan akan membatalkan dan silahkan tuntut ke pengadilan. Dan akhirnya dia mau, tapi penari saya tidak boleh lebih dari garis yang sangat sempit gitu loh. Pinkan bilang, pokoknya janji ya tidak keluar dari garis ini. Kalau keluar dari garis ini, penari saya diginiin semua. Kalau keluar dari garis ini, saya turun panggung. Akhirnya penari saya penari dengan lepas dan melewati garis itu gitu loh. Dan Pinkan benar-benar meninggalkan panggung. Saya shock di situ. Saya pikir seorang Pinkan Mambo tidak akan berbuat sebodoh itu. Dan dia lihat bahwa betapa saya dimaki-maki sama klien. Pada tanggal 30 Mei, Pinkan lewat manajemennya kemudian menjawab somasi dari Big Production. Intinya, Pinkan merasa sudah bertindak secara profesional.
Saya merasa seperti diledek sama manajemen Pinkan. Somasi sudah masuk, malah dia kirim suratnya seperti, emang saya salah apa? Nah itu loh, jadi oh ya udah, berarti Pinkan sudah siap dengan apa yang Big Production akan jalankan ini, ya kami harus terus. Apabila kami melihat memang sudah tidak ada itikat baik, ya kami akan menempuh jalur hukum. Bukan Pinkan namanya kalau gampang dilacak keberadaannya. Awak Gospot yang berusaha melakukan konfirmasi kepada Pinkan tak berhasil menemukan keberadaannya. Menurut Indah, Pinkan memang lebih suka lewat pintu belakang daripada menyelesaikan masalah secara tatap muka. Tidak semua apa yang dilakukan oleh manajemen Pinkan Mambo di belakang kami tidak tahu. Dengan ingin mentransfer uang ke pihak klien kami, yang akhirnya kami tahu. Mungkin pihak Pinkan Mambo tidak tahu bahwa kami tahu sekarang gitu loh. Mendatangi pihak klien kami, ingin mengadakan pertemuan di luar seperti ini gitu loh. Kami tahu. Jadi tolong pihak manajemen Pinkan, tolong jangan ganggu pihak klien kami. Urusan Anda dengan pihak manajemen Big Production. Pemirsa, Hengky Kurniawan dan Kiki Amalia kemarin ternyata sempat bersitegang soal foto syur Kiki di sebuah majalah pria. Kabarnya Kiki pun mendapat teguran keras dari orang tua Hengky. Lalu bagaimanakah hubungan asmara mereka? Apakah bakal jalan terus atau bakal putus di tengah jalan? Tapi sebelumnya Anda harus tahu soal Luna Maya. Sewaktu gosipnya dengan Ariel belum mereda, kabarnya Luna kepincut cinta si penyanyi jazz asal Amerika Serikat, Eric Bennett. Loh, bukannya Eric udah punya pacar? Yuk kita simak di Gospot. Luna Maya, model dan pemain sinetron bertubuh jangkung ini tak henti-hentinya terkena gosip cinta segitiga. Kalau Anda masih ingat, Luna pernah dikabarkan berpacaran dengan Ariel Peter Pan sebelum dan sesudah Ariel menikahi Sarah Amalia. Belum surut gosip tersebut, Luna kembali terjangkit gosip cinta segitiga. Sekarang formasinya adalah Luna, Eric Bennett, dan Shani Andrea. Anda yang penggemar musik jazz pasti familiar dengan sosok Eric. Iya, Eric memang seorang penyanyi jazz asal Amerika yang ikut meramaikan Java Jazz Festival di Jakarta. Sedekat apa sih Luna dengan Eric? Dia teman saya. Ya udah teman aja. Kalau hanya sebatas teman dekat, mengapa kabarnya Luna kena damprat Shani karena Luna ketahuan bermesraan dengan Eric di sebuah diskotik? Kata siapa? Enggak, biasa aja. Enggak lah, nggak ada. Enggak ada. Nggak benar. Itu nggak benar, tuh gosip. Tidak pernah terjadi bentrok atau apa-apa, enggak. Karena saya sama Eric pure hanya teman. Lantas apa komentar Luna soal dirinya disebut telah merebut Eric dari pelukan Shani? Enggak, saya nggak ngerebut dia. Saya nggak ngerebut siapa-siapa, dia teman saya. Shani tahu itu kok. Biasa temen aja, nggak ada yang spesial. Nggak ada yang spesial. Pure temen, nggak ada yang spesial. Enggak, aku menganggap dia udah seperti kakak aku sendiri. Sejak Kiki Amalia berpose syur di sebuah majalah pria, hubungan asmaranya dengan Hengky Kurniawan sempat goyah. Hengky yang awalnya setuju dan memberi izin pada Kiki berbalik kesal karena hasil foto Kiki jauh dari bayangan Hengky. Jadi dia izin ke aku, cuman aku nggak tahu kalau pakainya seperti itu gitu loh. Dia bilang sih pakainya gaun ya, sudah gaun yang ya namanya gaun sih, aku nggak tahu lah modelnya seperti apa, cuman ternyata ada yang seperti itu ya. Waktu itu sempat kecewa ya dia fotonya seperti itu gitu aja. Ya kita udah bahas dan itu udah selesai. Kejadian kemarin aku sangat malu sama keluarganya Hengky ya. Sangat apa sih, dia kok Kiki yang dibangga-banggain malah seperti ini gitu. Jadi ya aku minta maaf banget kemarin udah sempet. Hengky dan Kiki tak ingin berlarut-larut dalam pertengkaran. Dan nampaknya keduanya berhasil melewati satu fase kehidupan mereka yang dilanda gejolak. Buktinya tanggal 2 Juni kemarin pasangan artis ini terlihat mesra di hari jadi mereka yang sudah memasuki bulan ke-9. Hari yang spesial itu Hengky sengaja membuat surprise untuk Kiki. Dia suka ngasih surprise-surprise yang aku nggak nyangka gitu di suatu kesempatan. Kayak sekarang dia ngajakin aku nonton. Aku lupa pada hari jadian aku, dia ngajakin aku nonton sekarang. Usia kalian memang masih muda, tapi tidak menutup kemungkinan untuk segera menikah kan? Bahkan kabarnya kalian sudah tinggal satu rumah untuk mencicipi bagaimana rasanya berumah tangga. Dia sih targetnya sekarang paling. Dia targetnya sekarang, cuman guanya belum siap. Jadi nunggu kalau dua-duanya udah siap, baru nanti insya Allah lah kita
nikah? Aku sih nggak ada target, cuman ya tinggal nentuin aja kapan-kapannya aku belum tahu. Tapi yang pasti sekarang yang jalanin dulu hubungan sama Hengki dengan serius. Ya udah itu aja. Nggak mau menargetin sih, takut nggak kesampean kan, sakit hati. Mendingan dijalanin aja.